Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal bahas cara agar bisa selalu fokus ketika mengerjakan sesuatu tugas. Pernah nggak sih kalian kayak misalkan ngerjain tugas nih, baru 5 menit, kalian udah bingung mau ngapain? Kayak itu udah buka laptop, udah buka buku, tapi bingung nih mau mulai dari mana, tiba-tiba kepikiran hal yang lain. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu, teman-teman? Jadi mau ngerjain tuh sering ke distract gitu, baik di sekitar ataupun di dalam diri, ya nggak sih? Nah, video ini cocok banget sih buat kamu yang ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas produktivitasmu, atau mengembangkan skill kamu. Ini cocok banget sih. Karena ini udah aku coba terapin dan berhasil, jadi ada beberapa yang aku temuin di buku, dan juga ada beberapa hal yang menurut aku ini dari cara aku sendiri gitu, dan terbukti efektif di diri aku. Jadi bisa aja di teman-teman nggak cocok gitu. Nanti simak aja pembahasannya. Nah, jadi tips yang pertama, antisipasi dan jauhi distraksi. Nah, menurut aku nih teman-teman, bahwa antisipasi dan jauhi distraksi ini tuh sangat penting. Ketika gini lah teman-teman, kita tuh lagi fokus nih ngerjain tugas, contohnya kita ngerjain tugas lah. Tiba-tiba ada notif HP muncul, ting. Otomatis fokusnya hilang kalau diri aku. Jadi emang penting banget untuk menjauhi dan mengantisipasi distraksi ini. Kalau misalkan yang aku lakukan itu pertama-tama 10 menit sebelum belajar itu aku usahain lah, kalau misalkan yang emang serius banget, aku jauhin HP. Ini karena distraksi yang paling tinggi menurut aku. Dan aku tuh cari lingkungan yang emang kira-kira aku nggak ke distract gitu. Kayak suara berisik motor atau suara berisik orang-orang pada ngobrol. Jadi aku tuh kalau misalkan emang butuh tugas yang fokus banget, aku bakal cari tempat yang nyaman dan jauh dari distraksi. Nah, terus kenapa sih harus 10 menit sebelum mengerjakan sesuatu? Karena apalagi kalian scroll TikTok dulu, scroll atau main game dulu sebelum belajar, itu kayaknya kurang tepat ya teman-teman. Karena kayak gini lah, kalau misalkan kita main game dulu nih atau scroll TikTok, itu kan istilahnya ada namanya itu dopamin ya. Nah, ketika kita mulai belajar, itu akan cepat bosan gitu. Karena kan dari belajar itu proses dopaminnya tuh tidak instan gitu ya, yang aku tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan game dan scroll TikTok terlebih dahulu atau main HP dulu, kayaknya bakal susah gitu untuk kedepannya. Butuh waktu lah untuk beberapa menit. Tadi aku 10 menit sebelum menugas aku jauhi distraksi dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pun paling udah belajar sebagai reward gitu, sebagai reward teman-teman udah mengerjakan tugas ini, main game ataupun scroll TikTok ataupun scroll media sosial atau apapun itu. Yang kedua, tentukan target kamu. Ketika kamu mengerjakan sesuatu tugas, kalau yang aku lakukan itu pasti tentukan target terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita nggak ada target, kita bakal bingung nih dalam proses mengerjakannya. Tadi contohnya, kalau misalkan diibaratkan kayak puzzle, misalkan ada sebuah puzzle. Nah, gambarnya itu kita udah tahu bahwa gambar puzzle ini merupakan gambar sebuah rumah. Nah, ketika kita menyusun pieces of puzzle-nya atau apa namanya, potongan-potongan puzzle-nya, kita udah kebayang nih setiap langkahnya. Oh, potongan ini kita simpan di tengah, potongan ini disimpan di kiri, sehingga membentuklah gambar secara utuh. Nah, jadi ketika kita punya target, kita tuh bakal kebayang apa sih yang harus dilakukan, terus langkah apa yang bisa mengantarkan saya ke tujuan, ke target tersebut. Jadi ketika belajar itu akan selalu fokus. Ada dua cara yang aku pakai ketika menentukan target, yaitu bisa dari target waktu atau target penyelesaian tasknya mau apa aja. Kalau misalkan waktu, misalkan aku dikasih 10 soal esai yang harus aku jawab, secara risetnya ada dan analisis menurut pendapat sendiri. Nah, misalkan saya targetkan dalam 1 jam atau misalkan kelamaan ya, dalam 20 menit aku targetin 2 soal bisa beres. Ataupun misalkan dalam 1 jam ini aku fokuskan target belajar dan bereskan 5 soal. Nah, jadi lebih baik teman-teman memiliki target daripada teman-teman langsung mengerjakan tanpa adanya target. Ini kalau misalkan nggak ada target, nggak ada yang aku kejar, nggak ada dorongan atau motivasi yang muncul dalam diri. Yang ketiga, yaitu dengan teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro? Jadi kalau misalkan di teknik Pomodoro ini, aku tuh tentukan, jadi dalam misalkan aku targetin 1 jam ini fokus ngerjain sesuatu. Kayak tadi ya, misalkan kita kembali ke contoh awal mengerjakan tugas. Nah,
Dalam 1 jam ini aku nggak full itu ngerjain tugas, aku bagi-bagi waktunya gitu. Misalkan dalam 1 jam, aku buat 25 menit aku belajar, 5 menit istirahat. Nah lanjut lagi 25 menit belajar dan 5 menit lagi istirahat. Jadi membuat sesi belajar kalian, menurut aku dalam hal belajar ataupun mengerjakan sesuatu itu butuh istirahat minimal 5 menit lah untuk menenangkan otak, menenangkan pikiran. Sehingga kalau misalkan ada istirahat dulu sebentar nih kali 5 menit, bisa merefresh kembali pikiran kita dan nggak akan burn out gitu, nggak akan jadinya stres gitu ke kitanya. Tapi istirahatnya itu jangan scroll TikTok juga, jangan main game juga, nanti bakal hilang gitu ya fokusnya. Ya paling kayak teman-teman bisa minum air putih ataupun jalan-jalan bentar lah dikit, meregangkan otot, meregangkan pikiran. Nah itu teman-teman bisa melakukan hal-hal itu. Nah yang ketiga, mendengarkan musik belajar. Nah ini sebenarnya tergantung ya teman-teman, karena ada orang yang gak harus benar-benar fokus, harus benar-benar hening. Cuman yang aku lakukan sampai sekarang itu sambil mendengarkan musik itu sangat efektif. Tapi emang ada beberapa kondisi yang gak semuanya aku tuh mengerjakan sambil mendengarkan musik gitu. Kayak misalkan tugas yang harus fokus banget, itu biasanya aku pakai musik lofi atau lo-fi ya biasanya. Musik lo-fi, itulah lofi atau lo-fi gitu ya bacanya. Nanti aku ini aja ditunjukin. Nah ini musik aku pakai ketika aku tuh membutuhkan fokus yang tinggi. Jadi karena itu kan berupa instrumental aja, nah ini akan menenangkan pikiran dan distraksi-distraksi suara dari luar itu nggak akan kedengar gitu. Jadi ini sangat membantu aku untuk selalu fokus mengerjakan tugas atau target yang aku ingin capai di tugas yang aku kerjakan sekarang. Nah kadang juga aku dengarkan musik kayak pop, ya musik hits sekarang, atau yang musik ada orang nyanyinya gitu ya. Itu ketika aku tuh ngerjain tugas santai lah, kayak gini, kayak bikin skrip ini, kayak menentukan target keseharian. Di situ aku mendengarkan kayak musik yang meningkatkan semangat atau mood gitu. Nah yang keempat yaitu cemilan dan air putih. Ya ini juga penting sih, serius. Nah dalam sejam itu teman-teman pasti stay di tempat gitu kan ya. Nah aku tuh biasanya udah sediain cemilan dan air putih di tempat aku mengerjakan sesuatu. Jadi ketika aku merasa lapar atau keganggu atau butuh ini rasanya kok kering gitu ya tenggorokan, nah ini udah siap gitu, jadi tinggal minum ataupun tinggal cemilan. Nah di sesi istirahat tadi yang teknik Pomodoro, teman-teman bisa sambil ini juga, sambil nyemil dan minum air putih, sehingga akan selalu terjaga fokusnya dan nggak akan kedistraksi. Nah yang terakhir sebenarnya ini penting juga menurut aku, yaitu berdoa ya guys ya. Karena yang melancarkan dan membuat kita mampu itu ya Sang Pencipta gitu. Jadi kita harus selalu berdoa di awal dan minta tolong kepada Sang Pencipta ini supaya dilancarkan dan dimudahkan dalam belajar atau mengerjakan sesuatu. Jadi ketika kita mengerjakan ya enjoy aja nanti ngerjainnya. Nah itu mungkin semoga bermanfaat. Semua cara ini bisa cocok di kalian ataupun enggak. Tapi ini menurut pengalaman aku yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman bisa cari video pengembangan diri lainnya di channel ini. Nah mungkin sekian dari saya Fajri. See you guys.